Kisah ini bermula pada tanggal 5 Juni tahun 2002. Pada malam itu, Elizabeth Smart yang masih berumur 14 tahun diculik oleh seorang pria tak dikenal. Pria itu masuk ke dalam rumahnya dan menghampiri kamar Elizabeth. Di sana, Elizabeth sedang tidur dengan adiknya yang bernama Mary Catherine. Si penculik mengancam Elizabeth dengan sajam agar dia tidak berteriak, dan perlahan pria itu pun membawanya keluar. Ternyata Mary sudah terbangun dari tadi, namun dia pura-pura tetap tidur karena khawatir dengan keselamatan kakaknya jika sampai dia berteriak. Sesampainya di tepi jalan, Elizabeth yang melihat mobil polisi, ia pun mencoba untuk berteriak. Akan tetapi, teriakannya itu dihentikan oleh pria tersebut dengan mengancam sang adik jika sampai mengacaukannya. Kemudian mereka terus berjalan masuk ke dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tenda perkemahan di tengah hutan. Di sana, Elizabeth disambut oleh seorang wanita bernama Wanda yang merupakan istri dari pria tersebut. Wanda membawanya masuk ke dalam tenda dan menyuruhnya untuk melepaskan seluruh pakaian yang ia gunakan. Elizabeth juga diperintahkan untuk memakai jubah berwarna putih seperti yang ia gunakan. Elizabeth awalnya sempat menolak untuk membuka pakaiannya, akan tetapi ia terus dipaksa untuk membukanya. Setelah itu, Wanda pun pergi keluar dari tenda. Kemudian giliran pria itu yang masuk dan memaksa Elizabeth untuk melayani keinginan biologisnya. Ia berkata jika Elizabeth sudah disegel di dunia dan di akhirat hanya untuk dirinya. Mereka sudah ditakdirkan untuk menikah malam ini. Namun Elizabeth menolaknya. Elizabeth pun berkata bahwa dirinya masih kecil, bahkan belum menstruasi. Akan tetapi sang penculik tak peduli. Ia tetap memaksanya dan Elizabeth pun tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Elizabeth terbangun dan mendapati dirinya telah diikat menggunakan kawat yang digembok. Elizabeth pun berusaha untuk membuka gembok itu dengan peniti yang masih tertempel di baju miliknya. Namun semua itu sia-sia dan dia tidak bisa membukanya. Peniti itu mengingatkannya pada sang ibu yang selalu mencintainya. Di luar sana pria itu berdoa bersama istrinya. Mereka berkata kalau Elizabeth beruntung karena si pemilik mengklaim bahwa dirinya adalah utusan yang telah menyelamatkannya dari dunia ini. Di sini Elizabeth baru menyadari kalau pria itu adalah seseorang yang pernah diberi uang oleh ibunya. Tidak hanya itu, pria itu juga pernah diberikan pekerjaan oleh ayahnya Elizabeth. Pria itu bernama David Mitchell alias Immanuel yang merupakan seorang tunawisma yang tinggal di dalam hutan bersama istrinya. Elizabeth pun bertanya, "Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Padahal sebelumnya orang tuaku telah membantumu." Immanuel pun menjawab kalau dirinya mendapat perintah langsung dari Tuhan untuk melakukan ini semua. Dari sini bisa disimpulkan bahwa si Immanuel ini adalah orang stres. Apa yang ia lakukan selalu mengatasnamakan agama. Memasuki hari kedua, di malam harinya Immanuel kembali memaksa Elizabeth bercocok tanam jagung di hadapan sang istri. Lalu keesokan harinya, Elizabeth yang masih dalam keadaan terikat dan tidak menggunakan pakaian sehelai benang pun terus diberikan pemahaman yang sesat oleh Immanuel, dengan dalil apapun yang ia katakan berdasarkan perintah dari Tuhan. Elizabeth bingung apa yang harus ia lakukan. Ia hampir saja putus asa dan berpikir, akankah ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya? Dia pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Memasuki hari ketiga, Elizabeth selalu teringat dengan keluarga yang sangat menyayanginya. Dia berpikir jika ia menyerah begitu saja, tentu ia tak akan bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Akhirnya Elizabeth mencoba berpura-pura baik dan menurut di hadapan mereka. Wanda lalu bercerita kalau dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengabdi pada Immanuel dan dia juga berkata kalau apa yang dilakukan Immanuel kepadanya bukanlah kejahatan melainkan perintah Tuhan. Di saat makanan sudah siap, Elizabeth yang sudah sangat lapar pun langsung mengambil makanan yang ada di sana. Akan tetapi, dia malah diberi ceramah oleh Immanuel dengan mengatakan bahwa Elizabeth tidak boleh makan sebelum ia memberkatinya. Ketika sedang berdoa, terdengar suara seseorang yang sedang mencari Elizabeth. Tentu hal itu membuat Elizabeth sangat senang. Namun lagi-lagi ia diancam oleh Immanuel dengan mengatakan, "Jika sampai berteriak, maka aku akan membunuh seluruh anggota keluargamu." Di hari keempat, Elizabeth terlihat linglung. Dia mulai merasa pesimis dengan apa yang ia alami. Tiba-tiba terdengar suara helikopter polisi yang sedang mencarinya. Dengan refleks, dia berteriak dan melambaikan tangan ke atas. Immanuel yang panik pun langsung membekap dan membawanya masuk ke dalam tenda. Waktu pun terus berlalu. Di hari-hari berikutnya, Elizabeth hanya bisa pasrah dan menuruti perintah dari mereka. Elizabeth selalu mengingat momen-momen di mana dia merasa bahagia dan dicintai oleh keluarganya. Immanuel yang melihat Elizabeth yang sedang galau langsung membentaknya.
Lagi-lagi dia mengancam akan menghabisi semua anggota keluarganya jika Elizabeth masih kepikiran tentang mereka. Elizabeth khawatir jika ancaman Immanuel menjadi kenyataan. Dia lalu meminta maaf dan berjanji akan melakukan apapun yang diinginkannya. Hal itu pun langsung dijadikan kesempatan oleh Immanuel untuk bercocok tanam dengan Elizabeth. Setelah selesai bercocok tanam, Immanuel pun keluar dari tenda. Di sana, ia mendapati Wanda yang cemburu dengan aksi mereka, karena semenjak kehadiran Elizabeth, dia tidak pernah lagi diberikan jatah. Dirasa Elizabeth sudah menurut, Immanuel membuka gembok Elizabeth. Lalu dia mengajaknya mengambil air di sungai karena stok minuman mereka telah habis. Menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah mereka di sungai. Namun karena ia kelelahan di jalan ditambah lagi belum makan seharian, ia pun mengurungkan niatnya. Immanuel lalu pergi ke kota untuk mencari persediaan makanan, sementara mereka berdua ditinggal di tenda. Beberapa waktu kemudian, Immanuel pun datang dengan membawa beberapa bekal makanan dan membawa selebaran tentang hilangnya Elizabeth. Immanuel juga membawa beberapa botol miras dan memaksa Elizabeth agar mau meminumnya. Gak ada pilihan lain karena diancam tidak akan diberi makan, Elizabeth pun terpaksa meminumnya. Keesokan harinya, Elizabeth yang sedang melamun tidak sengaja menyebut nama Olivia, yakni sepupunya. Tentu hal itu membuat Immanuel sangat marah karena sebelumnya dia melarang keras Elizabeth untuk mengingat-ingat kembali keluarganya. Tidak lama kemudian, Immanuel mengatakan jika dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menculik Olivia. Dia berkata menjadikan Olivia sebagai istri ketiganya. Elizabeth tentu menyesal telah menyebut nama sepupunya. Ia sangat khawatir karena apa yang terjadi padanya jangan sampai terjadi pada sepupunya. Elizabeth tak henti-hentinya berdoa sepanjang malam demi keselamatan Olivia, sementara Immanuel sendiri sedang melancarkan aksinya. Keesokan harinya, Immanuel kembali tanpa membawa Olivia. Dia bercerita saat akan menculiknya, dia tidak sengaja menjatuhkan vas bunga yang mengakibatkan semua orang terbangun. Dia pun segera berlari dari rumah Olivia karena ketahuan. Kemudian di malam hari, saat suami istri itu sedang mabuk berat, Elizabeth mencoba untuk kabur. Namun aksinya itu diketahui oleh Immanuel dan langsung membawanya ke tenda untuk digenjot kembali. Hari-hari pun terus berlalu. Immanuel dan Wanda sering terlibat pertengkaran karena Immanuel sering pulang tanpa membawa makanan, sedangkan mereka terkadang tidak makan seharian dan hanya menunggu Immanuel. Karena tidak memiliki makanan, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke kota. Padahal Elizabeth awalnya takut pergi karena terlalu takut dengan ancaman Immanuel. Sesampainya di supermarket, Immanuel mulai melancarkan aksinya dengan mencuri beberapa makanan. Pria penjaga supermarket itu sebenarnya mengetahui aksi Immanuel, tapi bukannya melaporkan ke para polisi. Ia malah mengundang mereka bertiga datang ke sebuah pesta malam nanti. Saat berada di dalam pesta, seorang wanita melihat Elizabeth seperti dalam tekanan. Ia pun menawarkan bantuan padanya. Namun Wanda menarik Elizabeth dan mengajak Immanuel yang sedang merayu wanita untuk segera pergi dari sana. Di hari ke-92, Immanuel mengajak mereka ke perpustakaan. Di sana, orang-orang memandangi mereka dengan tatapan yang aneh. Dan saat Immanuel merencanakan kepindahan mereka dengan melihat sebuah peta, tiba-tiba datang seorang detektif menghampiri mereka. Detektif itu meminta izin untuk membuka cadar Elizabeth. Tapi Immanuel beralasan kalau Elizabeth itu adalah anaknya dan ia telah disucikan serta tidak boleh ada satupun orang yang melihatnya. Elizabeth hanya bisa terdiam karena terbayang-bayang dengan ancaman Immanuel. Immanuel menambahkan kalau agamanya tidak mengizinkannya. Setelah lama berdebat, akhirnya sang detektif pun menghargai keputusannya dan pergi dari sana. Memasuki hari ke-97, mereka menaiki bus untuk pindah ke California. Semakin pupuslah harapan Elizabeth untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Semakin jauh ia berada, semakin banyak juga orang yang tidak mengenalinya. Kemudian mereka mendirikan tenda di kaki Bukit Santiago. Namun keadaan di sana tidak jauh berbeda di tempat sebelumnya. Justru ini lebih parah lagi karena tanah yang gersang yang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan air dan juga makanan. Lalu mereka pergi ke kota di malam Natal hanya untuk mendapatkan belas kasihan orang lain yang memberinya makanan. Di hari ke-152, ada seorang pria datang menuju tenda mereka. Sementara di balik tenda, Immanuel sudah bersiap akan membunuhnya jika Elizabeth berteriak meminta bantuan. Pria itu terus memanggil-manggil. Namun karena tidak ada jawaban, dia pergi dari sana. Memasuki hari ke-184, merasa tempat itu sudah tidak aman, Immanuel memutuskan untuk pindah dari sana dan pergi jauh masuk ke dalam hutan. Di sini, Wanda terlihat marah-marah melihat Immanuel yang hanya duduk santai sambil mabuk-mabuk, sedangkan stok makanan mereka telah habis.
Wanda pun mengancam akan bunuh diri jika dia tidak segera mencari makanan. Dan mau tak mau, Immanuel pun pergi ke kota untuk mencarinya. Hingga memasuki hari ke-186, mereka berdua belum makan, sedangkan Immanuel sendiri juga belum kembali dari kota. Sudah 1 minggu Immanuel meninggalkan mereka. Tidak hanya makanan yang habis, kini minuman pun sudah tidak ada yang tersisa. Keadaan ini hampir saja membuat mereka berdua mati kelaparan. Bahkan Elizabeth mengubur dalam-dalam harapan untuk bisa kembali dengan keluarganya. Namun lagi-lagi ingatan tentang keluarganya, canda tawa, kehangatan, dan kasih sayang dari mereka yang sangat mencintai Elizabeth, itu semualah yang tetap menguatkan Elizabeth sampai saat ini. Lalu pada suatu malam, sebuah keajaiban datang. Saat itu hujan turun dengan sangat deras. Tentu hal itu membuat mereka sangat senang. Setidaknya mereka bisa minum dan menambah tenaga. Dan Elizabeth pun meyakini bahwa turunnya hujan merupakan sebuah petunjuk dari Tuhan. Keesokan harinya, Immanuel pun kembali dari kota. Dia berkata kalau polisi menangkapnya karena kedapatan mencuri dan dia sempat dipenjara selama 7 hari. Singkat cerita, 9 bulan pun telah berlalu. Hari itu, Immanuel mengatakan kalau ia mendapat perintah dari Tuhan untuk pindah ke tempat baru yang lebih jauh dari sana. Kini Elizabeth pun paham kalau itu semua adalah agama yang dibuat oleh Immanuel sendiri. Maka dari itu, dia mulai mengikuti alurnya. Elizabeth mencoba membujuk Immanuel dan berkata, alangkah baiknya kalau mereka pindah ke tempat awal yaitu tempat di mana Elizabeth diculik. Dengan alasan bahwa di sana lebih mudah mendapatkan makanan dan tentunya Tuhan lebih setuju jika kita pindah ke sana. Wanda juga membantu Elizabeth untuk meyakinkan Immanuel. Dan alhasil, Immanuel pun setuju dengan syarat mereka harus mengganti pakaian dan melakukan penyamaran. Mereka mulai melakukan perjalanan dengan cara menumpang dari mobil satu ke mobil lainnya. Di hari ke-280, sampailah mereka di lokasi tujuan. Sebelum memasuki hutan, mereka mampir ke pusat perbelanjaan untuk mencari makanan dan pakaian. Di sana, Elizabeth melihat sebuah poster yang memberitakan tentang anak-anak yang hilang. Namun dia tidak melihat poster yang memasang gambarnya. Immanuel mengatakan, jika mereka telah melupakanmu dan mulai saat ini kamu menjadi milikku selamanya. Setelah itu, mereka pergi keluar dan secara tiba-tiba datang mobil polisi menghampiri mereka. Awalnya Elizabeth ragu untuk menjawab, tapi karena polisi itu terus meyakinnya, akhirnya Elizabeth mempunyai keberanian untuk mengatakan kalau dia adalah Elizabeth. Sementara itu, Immanuel dan Wanda berhasil diamankan oleh para polisi. Seakan sebuah mimpi, Elizabeth masih belum percaya jika dia telah bebas dari sang penculik. Tidak lama kemudian, sang ayah dan ibu datang menemuinya di kantor polisi. Akhirnya Elizabeth bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Trauma yang dialami Elizabeth terkadang menghantuinya. Namun dia mampu melawan semua itu berkat dukungan keluarga dan orang-orang terdekat. Atas apa yang telah dilakukannya, pada tanggal 2 Maret 2003, Brian David Mitchell alias Immanuel dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan untuk Wanda, dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Kini Elizabeth melanjutkan hidup dengan menjadi aktivis dan kontributor di sebuah acara televisi ternama di Amerika. Dan pada tahun 2011, Elizabeth mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Elizabeth Smart Foundation. Pada tahun 2012, Elizabeth menikah dengan seorang pria bernama Matthew, penduduk asli Skotlandia. Dan kini dia telah dikaruniai 3 orang anak.